Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Selamat datang di SMK Negeri 1 Depok kita tercinta. Anak-anakku semua, bagaimana kita ketahui bahwa saat ini, sekarang ini kita sedang berada dalam situasi yang di luar dugaan kita. Kita harus stay di rumah, kita harus merasa nyaman di rumah, kita harus belajar di rumah. Tidak boleh belajar di sekolah karena semua demi kesehatan kita. Dan kali ini saya akan menyampaikan tentang tips belajar efektif di masa pandemi 19. Adapun tips-tips tersebut adalah yang pertama, tanamkan motivasi yang kuat. Yang namanya motivasi, apapun itu ketika kita akan melakukan segala sesuatu, motivasi itu adalah sangat penting. Itu harus kita tanamkan sendiri. Jadi yang lebih utama itu adalah motivasi dari kita sendiri. Karena tanpa ada motivasi, kita tidak ada punya semangat. Kita tidak ada punya energi yang kuat untuk melaksanakan semuanya. Jadi walaupun kita belajar di rumah, walaupun kita tidak bertemu teman-teman secara fisik, tidak bisa ketemu Bapak Ibu guru secara langsung, kita harus tetap semangat walaupun itu belajar di rumah. Itu adalah kunci yang pertama. Untuk yang kedua, tips yang kedua adalah siapkan koneksi internet yang baik. Jadi itu harus ya, karena yang sekarang ini barangnya modal utama kita itu adalah internet. Jadi kita harus siapkan koneksi internet yang baik agar kita bisa belajar secara baik di rumah. Ya, itu kita bisa komunikasikan dengan orang tua kalian bahwa walaupun juga sekolah sudah menyampaikan kepada orang tua bahwa sekarang ini belajarnya di rumah, jadi koneksi internet harus benar-benar disiapkan. Tapi kalian juga harus komunikasikan dengan orang tua bahwa Bapak Ibu sekarang ini saya harus punya koneksi internet yang baik, jadi tolong nanti saya disiapkan. Itu tip yang kedua. Kemudian tip yang ketiga, jangan stres atau jangan panik. Maksudnya kadang ketika kita sedang belajar secara daring, ketika kita sedang belajar di rumah, itu kan kadang alat kita itu ada kendala. Mungkin tiba-tiba jaringan internetnya putus, tiba-tiba HP-nya hang, tiba-tiba HP-nya error. Itu kalau kita menemui seperti itu, jangan panik, jangan stres, karena sangat mungkin yang menemui masalah seperti itu bukan hanya kalian sendiri. Ada juga teman-teman yang lain yang mengalami masalah yang sama. Jadi jangan stres, jangan panik, segera cari jalan keluarnya. Karena ketika kita panik, kita stres, itu justru seperti gelap, jalan keluar itu tidak ada, seolah-olah tidak ada. Jadi jangan panik, jangan stres, segera kita cari jalan keluarnya. Misalnya, apa toh yang ada masalah? Jaringan internetnya. Mungkin kalian bisa lihat, di tempat saya itu yang pas itu pakai jaringan yang apa. Kalau pasnya pakai Indosat, ya pakai Indosat misalnya. Kalau nggak cocok pakai yang si B, si A, si D gitu ya jangan pakai, tapi disesuaikan dengan situasi di rumah, disesuaikan dengan jaringan yang paling banter di rumah itu apa. Itu misalnya kalau masalahnya masalah jaringan. Kalau masalah HP, ya nanti kita bisa pinjam dulu punya kakak, komunikasikan dengan kakak, atau pinjam dulu punya bapak atau punya ibu. Itu kalau misalnya masalah HP. Kalau masalah misalnya itu ada masalah dengan pelajaran, nanti bisa dikomunikasikan dengan yang lain. Kemudian tips yang keempat adalah mengkondisikan tempat belajar yang nyaman. Jadi
karena kalian itu belajarnya di rumah itu tidak dalam waktu yang pendek, nanti waktunya lama. Kalian harus menyiapkan tempat belajar yang nyaman. Tempat belajar yang nyaman, mana seperti apa tempat belajar yang paling nyaman untuk kalian. Misalnya kalau di kamar, ya siapkan kamarnya dengan baik, bersihkan, jangan berantakan gitu, biar ketika kalian belajar itu kalian merasa nyaman. Ya, itu kalau masalah tempat belajar yang nyaman. Atau mungkin dengan yang lain, situasinya juga harus kalian siapkan. Misalnya dengan, kalau misalnya jadwal hari ini apa, jam pertama apa, jam kedua apa, perlu kalian komunikasikan dengan anggota keluarga yang lain, dengan bapak, ibu, kakak atau adik. Misalnya bapak, ibu atau semuanya, hari ini saya akan ada jadwal pelajaran, tolong jangan mengganggu ya, jangan bisik, jangan ribut dan lain-lain. Atau hari ini saya akan ulangan, jadi tolong bantu saya dengan menciptakan suasana yang nyaman. Itu tips yang keempat. Kemudian tips yang kelima adalah buat jadwal belajar sendiri. Yang saya maksud di sini adalah jadwal belajar di luar jadwal dari sekolah. Kalau yang dari sekolah kan sudah jelas jam pertama, kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya. Tapi ini jadwal belajar yang khusus untuk kalian sendiri di luar jam belajar sekolah. Misalnya kalian merasa nyaman kalau malam, kan tidak cukup hanya dari Bapak Ibu guru ya, kalian juga harus mempelajari lebih dalam lagi materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Dan untuk mempelajari itu kalian harus siapkan jadwal khusus untuk mempelajarinya. Silahkan kalian sesuaikan, kalian nyamannya pada jam berapa, pada siang hari di luar jam pelajaran atau pagi hari atau malam hari. Silahkan sesuaikan dengan kondisi kalian sendiri. Itu tips yang kelima. Kemudian tips yang keenam adalah jangan malu bertanya. Jadi kadang kan ketika kita sedang menerima pelajaran itu kadang ada sesuatu yang kita tidak tahu, ada yang kita tidak jelas. Ketika kalian sedang menemui seperti itu, jangan malu bertanya. Banyak yang bisa kalian tanya. Bapak Ibu guru, ada kakak, ada orang tua, kalau misalnya orang tua kalian bisa membantu, atau teman kalian, atau Mbah Google yang tidak harus kemana-mana. Itu nanti bisa kalian tanya semuanya, tapi harus tepat memilih ya, dengan siapa kalian bertanya biar nanti tidak salah. Itu tips yang keenam. Kemudian tips yang ketujuh adalah saling membantu atau berdiskusi. Jadi kan banyak hal yang perlu kita diskusikan dengan teman-teman ketika kita sedang menerima pelajaran dan kita kurang paham. Kita perlu berdiskusi dengan teman-teman kita, teman-teman kalian yang satu kelas misalnya, bisa juga yang lain kelas, misalnya dengan membuat grup WA. Diskusilah di sana, tidak harus bertemu, ya, atau di Facebook atau di Instagram atau apa kalian yang nyaman di mana. Tapi karena situasinya seperti ini jangan bertemu, hindari dulu. Itu tips yang ke-6. Kemudian tips yang ke-7 ya. Tips yang ke-8, fokus pada materi. Ya, fokus pada materi. Jadi ketika kita belajar, ketika kita pas jadwal pelajaran itu ya fokus dengan materi. Walaupun misalnya ya tanpa Bapak Ibu guru ketahui, pas jam itu kalian bisa meninggalkan pelajaran, cukup absen, saya hadir gitu, kemudian meninggalkan, itu kan bisa, tapi jangan. Jadi kalian harus fokus ketika belajar, ikuti sampai mata pelajaran itu selesai. Jangan meninggalkan walaupun tidak diketahui oleh Bapak Ibu guru. Itu tips yang ke-8. Kemudian yang ke-9 adalah have fun.
Jadi kita harus menikmati belajar kita, harus dinikmati, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kalian tuh memang harus memasuki situasi yang seperti ini. Mau menolak juga sama dengan kita bunuh diri ya. Misalnya, pokoknya saya harus belajar di sekolah, nggak bisa. Kita sedang harus belajar di rumah, nikmati saja gitu. Karena semua juga menikmatinya, mudah-mudahan gitu. Tapi kalaupun orang lain nggak menikmati, kita ciptakan sendiri, kita bisa menikmati belajar di rumah. Harus kita nikmati. Itu tips yang ke-9. Kemudian tips yang 10, tetap menjaga kesehatan. Itu yang harus juga kita perhatikan. Karena situasi seperti ini, itu ibaratnya yang paling penting itu adalah kesehatan kita. Caranya bagaimana? Yang pertama dengan makan makanan yang bergizi. Makanan-makanan sampah kita hindari dulu. Makanan-makanan yang bergizi yang kita makan saja. Kemudian hindari kerumunan. Poso sik lelungo-lungo ya. Hindari kerumunan. Jangan kemana-mana dulu. Besok kalau situasi sudah membaik, silahkan pergi kemana-mana boleh. Tapi sekarang ini jangan. Kemudian kalau misalnya harus keluar, ketika keluar pakailah masker. Ya, pakailah masker. Jangan sampai bersentuhan dengan orang lain. Ya, jaga jarak. Kemudian ketika pulang, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Dan sering-sering saja cuci tangan pakai sabun ketika kita merasa tangan kata saya kotor, cuci tangan. Kemudian ketika habis berpergian, jangan lupa segera ganti pakaian kalian. Ganti dengan yang bersih, mandi kemudian ganti dengan pakaian yang bersih. Itu tips yang ke-10. Kemudian yang terakhir tips yang ke-11, kan bisa jadi kan kalian juga mengalami masalah di luar jam pelajaran. Yang itu nanti bisa mengganggu konsentrasi belajar kalian. Nah, ketika kalian mengalami masalah, menemui masalah pribadi atau masalah yang lain yang di luar pelajaran, kalian harus segera cari jalan keluarnya. Silahkan konsultasikan dengan siapa yang menurut Anda kalian yang nyaman tuh dengan siapa? Nyamannya dengan siapa? Yang bisa kalian percaya siapa? Yang harus kalian catat, yang bisa kalian percaya siapa? Ya. Jangan sembarangan bercerita dengan orang. Karena niat kita cari jalan keluar bisa jadi nanti akan malah menambah masalah. Ya, misalnya kalian bisa cerita dengan bapak ibu kalian atau dengan kakak kalian. Saya sedang punya masalah ini, jalan keluarnya apa ya gitu. Atau dengan sahabat kalian. Tapi kalian harus catat pas apa tidak sahabat kalian itu ketika kalau kalian ceritakan masalahmu gitu. Atau dengan wali kelas juga siap membantu. Atau dengan guru BK. Kebetulan saya guru BK ya. Nanti kami siap membantu. Di SMK 1 Depok semua guru BK siap membantu. Dan kalian harus yakin kami bisa menjaga rahasia kalian. Ya, kami siap membantu kapanpun, dimanapun. WA boleh, saya siap membantu dengan WA. Masalah sebutkan namanya siapa, kelas berapa, silahkan nanti bisa WA kami. Kami akan bantu siap semuanya. Ya, nanti silahkan cari nomor WA kami. Kami siap membantu kalian. Jadi itu ya tips-tips belajar efektif di masa COVID-19 sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita berdoa mudah-mudahan situasi ini segera berakhir dan kita segera bertemu secara fisik, kita bisa bertemu situasi yang jauh lebih baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.